Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Jessica Diadamanik, NIM 1903040202. Pada slide kedua ini kita akan menjelaskan tentang prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Jadi, prosedur kerja adalah suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap, serta jelas menunjukkan jalan atau arus yang harus ditempuh, dari mana pekerjaan berasal, kemana diteruskan, dan kapan atau di mana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan. Prosedur kerja juga adalah perincian langkah-langkah dari serangkaian fungsi yang diarahkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan kata lain, prosedur kerja dapat diartikan sebagai rincian dinamika mekanisme organisasi. Kemudian tata kerja. Tata kerja adalah suatu cara dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia seefisien mungkin. Terakhir, sistem kerja. Sistem kerja adalah rangkaian antara tata kerja, prosedur kerja yang dapat membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka pelaksanaan satu bidang pekerjaan. Lanjut ke slide yang ketiga, langkah-langkah prosedur kerja. Yang pertama, pekerjaan yang akan dibuatkan prosedur kerja itu dicari data-data seakurat mungkin, yaitu cukup lengkap, terpercaya kebenarannya, dan masih aktual. Kemudian yang kedua, setelah data-data tersebut terkumpul secukupnya, kemudian dipelajari seperlunya, kemudian dianalisis apakah pekerjaan seperti itu sudah benar dan apakah waktunya tidak terlalu lama. Setelah diadakan perubahan cara kerja, kemudian dicoba lagi untuk menetapkan apakah cara baru tersebut benar-benar telah dapat dan lebih praktis. Apabila telah benar-benar mantap, kemudian prosedur kerja itu dituangkan ke dalam kartu prosedur kerja. Isi dari kartu prosedur kerja itu antara lain nama petugas yang harus mengerjakan beserta identitasnya, tempat kerja, fasilitas yang digunakan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Ini biasanya untuk perusahaan yang besar dan kompleks. Untuk prosedur kerja dalam organisasi sederhana atau biasa cukup dicantumkan jenis pekerjaan, urutan pekerjaan, fasilitas yang digunakan, beserta waktu penyelesaiannya. Yang terakhir, prosedur kerja ini selain dicantumkan dalam bentuk kerja, juga dihimpun dalam buku yang namanya buku petunjuk pelaksanaan kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam prosedur kerja. Hal yang pertama yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan segala sesuatu adalah apakah yang akan dikerjakan, apakah hal tersebut dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana hal tersebut dikerjakan, tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pertimbangan sementara pekerjaan berlangsung, menyelesaikan apa yang dikerjakan dengan cara yang diharapkan untuk dikerjakan pada saat yang telah dijadwalkan untuk dikerjakan, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk maksud tersebut. Yang ketiga, pertimbangan-pertimbangan setelah penilaian segala sesuatu yang telah dikerjakan. Apa yang telah dikerjakan, apakah hal tersebut harus terus dikerjakan, bagaimana agar apa yang telah dikerjakan tersebut dapat dikerjakan lebih baik lagi. Ciri-ciri dari prosedur kerja adalah didasarkan atas fakta-fakta yang cukup jumlahnya mengenai situasi tertentu, bukan atas dugaan atau keinginan. Memiliki stabilitas, namun juga harus ada fleksibilitas, harus dapat mengikuti zaman. Manfaat dari tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja adalah yang pertama, sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan yang nyata. 2. Sebagai standarisasi dan pengendalian kerja setepat-tepatnya.
3. Sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana atau semua pihak yang berkepentingan. Pada slide ke-8, saya akan menjelaskan tentang pengaturan pokok di bidang tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam organisasi. Yang pertama, ada pimpinan yang mewajibkan bawahan untuk bisa menerapkan prinsip koordinasi, integrisasi, dan sinkronisasi dengan baik. Yang kedua, pimpinan satuan organisasi mewajibkan bawahan untuk dapat mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pimpinan organisasi mewajibkan bawahan untuk dapat mengolah dan memanfaatkan laporan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip akuntabilitas, yaitu berisi kewenangan yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan dengan memahami visi misi, target perusahaan, tanggung jawab, dan menjalankan peran dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab, yaitu mengelola perusahaan secara bertanggung jawab dengan memahami aturan, menerapkan sistem, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja secara teratur. Yang ketiga, ada prinsip keterbukaan, yaitu prinsip di informasi harus diungkapkan secara tepat, akurat, dan tetap menjaga syarat-syarat kerahasiaan. Yang keempat, ada prinsip kewajaran, yaitu semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapat perlakuan yang adil dari perusahaan. Dan yang terakhir, ada prinsip kemandirian, para pengelola perusahaan dituntut untuk bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki.